Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah belajar dan pembelajaran kimia akan membahas mengenai teori belajar dan implikasi ganja. Dengan saya sendiri, Kamelia Rahma Zahra, dan dibantu dengan rekan-rekan saya, ada Dwianto Alif Utomo, Kazani Khairiyah, Sela Trianani, dan Tina Tania Nurhayati. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dan teori belajar Gagne. Robert Mills Gagne adalah seorang ilmuwan psikolog yang lahir pada tahun 1916 di North Andover, dan ia meninggal pada tahun 2002. Tahun 1937, gelar profesor diperoleh ketika mengajar di Connecticut College for Women dari tahun 1940 hingga 1949. Pada tahun 1949 hingga 1958, Gagne menjadi Direktur Perceptual and Motor Skill Laboratory US Air Force. Pada waktu inilah mengembangkan teori condition of learning yang mengarahkan pada hubungan tujuan pembelajaran dan kesesuaian dengan desain pengajaran. Teori ini dipublikasikan pada tahun 1965. Kemudian, psikolog eksperimental yang berkonsentrasi pada belajar dan pengajaran. Pada awal karirnya, Gagne seorang behaviorist. Kontribusi Gagne dalam bidang pengembangan pengajaran adalah tulisan-tulisannya tentang Instructional System Design, The Condition of Learning pada tahun 1965 dan Principles of Instructional Design. Gagne berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat, atau nilai pada seseorang. 3 elemen dalam belajar yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 8 tipe belajar menurut Robert Mills Gagne. Yang pertama adalah belajar sinyal. Belajar sinyal yang sering dikenal dengan signal learning. Peserta didik belajar memberi respon terhadap suatu tanda atau isyarat tertentu. Misalnya, bunyi bel menandakan waktu pembelajaran dimulai. Yang kedua, ada belajar stimulus respon atau dikenal sebagai stimulus respon learning. Yang mana peserta didik belajar memberikan respon tertentu terhadap stimulus yang diberikan. Misalnya, menjawab pertanyaan guru dengan benar. Lalu, yang ketiga adalah belajar merangkai tingkah laku atau behavior chaining learning, yang mana peserta didik menghubungkan beberapa tindakan secara berurutan untuk membentuk suatu keterampilan. Yang keempat, ada belajar asosiasi verbal, verbal chaining learning, yang mana peserta didik menghubungkan kata-kata atau simbol secara berurutan, misalnya rumus atau definisi. Yang kelima ada belajar diskriminasi, discrimination learning, yang mana peserta didik mampu membedakan objek, konsep, atau situasi yang mirip, tetapi memiliki perbedaan tertentu. Selanjutnya, yang keenam adalah belajar konsep, concept learning, yang mana peserta didik memahami ciri-ciri suatu konsep sehingga dapat mengumpulkan objek sesuai karakteristiknya. Selanjutnya ada yang ketujuh, belajar aturan atau kaidah, yaitu rule learning, yang mana peserta didik memahami hubungan antara konsep untuk membentuk aturan atau prinsip tertentu. Yang kedelapan adalah belajar memecahkan masalah, problem solving learning, yang mana peserta didik juga menggunakan konsep atau aturan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan suatu masalah baru. Selanjutnya, dalam pembelajaran, peranan guru menurut teori Robert Mills Gagne adalah lebih banyak membimbing peserta didik agar proses belajar berlangsung aktif dan terarah. Di antaranya yang pertama adalah guru membangkitkan serta memelihara perhatian siswa supaya mereka siap menerima pelajaran. Yang kedua, guru merangsang siswa untuk mengingat kembali aturan, konsep, atau keterampilan yang sudah dipelajari sebelumnya sebagai dasar memahami materi yang baru.
Yang ketiga, guru menyajikan situasi atau pelajaran baru secara jelas dan sistematis agar lebih mudah dipahami. Yang keempat, guru memberikan bimbingan belajar ketika siswa mengalami kesulitan. Dan yang kelima, guru memberikan feedback atau umpan balik terhadap hasil kerja siswa agar mereka mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Yang keenam, guru mengupayakan transfer belajar, yaitu membantu siswa menerapkan pengetahuan dalam situasi lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, guru memantapkan hasil belajar melalui latihan atau soal agar pemahaman siswa semakin kuat. Dalam teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne, itu proses belajar tidak hanya bergantung pada kemampuan siswa saja, tetapi juga dipengaruhi oleh stimulus atau kondisi pembelajaran dari luar, seperti cara guru mengajar, media pembelajaran, serta aktivitas belajar yang diberikan. Nah, tahap yang dilakukan dalam dari luar ini tuh untuk mendukung proses belajar serta siswa disebut sebagai fase-fase pembelajaran eksternal. Fase ini tuh membantu siswa agar dapat menerima, memahami, dan menggunakan pengetahuan secara lebih efektif. Terdapat 8 fase pembelajaran eksternal menurut Gagne, yaitu satu, ada fase motivasi, di mana pada fase ini tuh guru berusaha membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang akan diberikan gitu atau dipelajari. Guru dapat memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pematik atau menampilkan fenomena yang menarik dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar siswa memiliki dorongan dan kesiapan untuk belajar sehingga mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Fase kedua itu fase pengenalan. Setelah siswa memiliki motivasi, tahap berikutnya adalah fase pengenalan. Pada fase ini, siswa diarahkan untuk memusatkan perhatian pada informasi atau bagian penting dari materi yang dipelajari. Guru biasanya menjelaskan konsep dasar atau menunjukkan poin-poin utama yang harus dipahami siswa. Dengan demikian, siswa dapat mengenali hal-hal yang paling esensial dalam proses pembelajaran. Ketiga, ada fase perolehan, merupakan tahap ketika siswa mulai menerima dan memahami informasi baru yang disampaikan oleh gurunya. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan materi, contoh-contoh ilustrasi, atau kegiatan belajar yang membantu siswa memahami konsep yang dipelajari. Proses ini memungkinkan siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ada fase retensi. Nah, fase ini adalah tahap di mana informasi yang telah dipelajari disimpan di dalam ingatan siswa. Informasi yang awalnya berada di dalam memori jangka pendek akan dipindahkan ke memori jangka panjang. Gitu. Proses ini dapat diperkuat melalui berbagai kegiatan seperti pengulangan, latihan soal, praktik, diskusi, atau biasanya kita membuat rangkuman gitu. Dengan cara ini, materi yang dipelajari akan lebih mudah diingat oleh siswa. Selanjutnya ada fase pemanggilan. Setelah informasi tersimpan dalam ingatan, siswa perlu dilatih untuk mengungkapkan kembali informasi tersebut. Inilah yang disebut fase pemanggilan gitu. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan suatu konsep, atau mengerjakan latihan yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa ini tuh mampu mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, keenam ada fase generalisasi, merupakan tahap ketika siswa mampu menerapkan kemampuan pengetahuan yang telah dipelajari pada situasi yang berbeda. Nah, seperti siswa tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga dapat mengungkapkan, menggunakan untuk menyelesaikan masalah baru, atau mengaitkan dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Gitu. Yang ketujuh ini ada fase penampilan, di mana fase ini tuh adalah tahap di mana siswa menunjukkan hasil belajar yang telah diperoleh. Hal ini dapat terlihat melalui berbagai kegiatan seperti mengerjakan soal, melakukan percobaan
percobaan, mempresentasikan hasil diskusinya, atau menunjukkan keterampilan tertentu. Melalui penampilan ini, guru dapat melihat sejauh mana tingkat pemahaman dan keterampilan siswa terhadap materi yang telah dipelajarinya. Kemudian terakhir ada fase umpan balik. Fase terakhir ini adalah fase umpan balik. Pada tahap ini, siswa memperoleh tanggapan atau evaluasi dari guru mengenai hasil belajar yang telah mereka tunjukkan. Nah, pada fase ini dapat berupa seperti koreksian, penjelasan tambahan, maupun saran untuk memperbaiki atau perbaikan gitu. Tujuannya agar siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar mereka, sehingga mereka dapat memperbaiki pemahaman dan meningkatkan kemampuan belajarnya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fase-fase pembelajaran eksternal ini menurut Gagne memberikan panduan bagi guru dalam merancang proses pembelajaran yang efektif gitu. Melalui tahapan mulai dari membangkitkan motivasi, memberikan informasi, membantu siswa mengingat materi, hingga memberikan evaluasi. Nah, pembelajaran dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan membantu siswa memahami serta menerapkan pengetahuan dengan lebih baik. Selain menjelaskan tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau lingkungan belajar, Gagne juga menjelaskan proses belajar yang terjadi di dalam diri siswa yang disebut sebagai fase pembelajaran internal. Nah, fase pembelajaran internal ini berkaitan dengan proses mental atau proses kognitif yang dialami oleh siswa ketika menerima, mengolah, menyimpan, dan mengingat kembali informasi yang dipelajari secara umum. Nah, secara umum terdapat 4 fase pembelajaran internal. Pertama itu ada fase penerimaan. Nah, fase penerimaan ini tuh merupakan tahap awal dalam proses belajar di dalam diri siswa. Pada tahap ini, siswa mulai menerima rangsangan atau informasi dari lingkungan belajar, misalnya dari penjelasan guru, buku, gambar, video, dan praktikum. Namun, tidak semua informasi langsung diproses oleh siswa. Siswa akan terlebih dahulu memusatkan perhatian pada informasi yang dianggap penting atau menarik. Oleh karena itu, pada fase ini perhatian dan kesiapan belajar sangat berperan penting agar informasi dapat diterima dengan baik. Kedua, itu ada fase penguasaan. Setelah informasi diterima, tahap berikutnya adalah fase penguasaan. Pada fase ini, siswa mulai memahami dan mengelola informasi yang diperoleh. Siswa akan mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Proses ini dapat terjadi melalui kegiatan berpikir, berdiskusi, mengamati, dan menganalisis suatu konsep. Tujuan dari fase ini adalah agar siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga benar-benar memahami konsep yang dipelajarinya. Ketiga, ada fase pengendapan, di mana pada fase ini tuh tahap ketika informasi yang telah dipahami disimpan dalam memori jangka panjang. Pada tahap ini juga, informasi yang awalnya berada di memori jangka pendek akan diproses lebih lanjut sehingga dapat diingat dalam waktu yang lebih lama. Nah, proses ini biasanya diperkuat melalui pengulangan latihan praktik, membuat rangkuman atau mengaitkan materi dalam pengalaman sehari-hari. Semakin sering informasi tersebut dipelajari atau digunakan, maka semakin kuat pula informasi tersebut disimpan dalam ingatan. Nah, terakhir, fase pengungkapan kembali. Pada tahap ini, siswa mengambil kembali informasi yang telah tersimpan dalam ingatan untuk digunakan kembali ketika dibutuhkan. Contohnya, ketika siswa menjawab pertanyaan, mengerjakan soal, menjelaskan suatu konsep, atau menerapkan pengetahuan dalam situasi tertentu. Fase ini menunjukkan bahwa proses belajar telah berhasil ketika siswa mampu mengingat dan menggunakan kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui aktivitas yang diberikan oleh guru saja, tetapi juga melalui proses mental yang telah terjadi di dalam diri siswa.
Nah, keempat fase internal menurut Gagne ini tuh yaitu penerimaan, penguasaan, pengendapan, dan pengungkapan kembali, menunjukkan bahwa informasi diproses mulai dari diterima, dipahami, disimpan, dan hingga akhirnya dapat digunakan kembali oleh siswa. Dengan memahami proses ini, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif sehingga membantu siswa belajar secara lebih optimal dan bermakna. Baik, selanjutnya ada 5 hasil belajar menurut Gagne. Yang pertama, keterampilan intelektual, yaitu kemampuan menggunakan konsep, aturan, dan prinsip untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, ada informasi verbal, yaitu kemampuan mengingat dan menyampaikan fakta, konsep, atau pengetahuan dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga ada strategi kognitif, yaitu kemampuan mengatur cara berpikir dan strategi belajar untuk memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Yang keempat ada keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan gerakan fisik yang terkoordinasi seperti menggunakan alat, menulis, atau melakukan praktikum. Dan yang terakhir ada sikap, yaitu kecenderungan seseorang untuk merespon atau bertindak terhadap suatu objek, nilai, atau situasi tertentu. Selanjutnya 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Memulai pelajaran dengan sesuatu yang menggugah seperti memberikan teka-teki, video pendek, atau pertanyaan provokatif agar fokus siswa beralih sepenuhnya ke guru. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan apa yang akan dikuasai siswa di akhir sesi. Ini membantu siswa menetapkan ekspektasi dan fokus pada hasil yang ingin dicapai. Yang ketiga ada menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, yaitu menghubungkan topik baru dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Belajar itu seperti membangun gedung, fondasi lama harus kuat sebelum menambah bata baru. Yang keempat ada menyajikan materi, yaitu inti dari penyampaian informasi. Guru menggunakan teks, gambar, atau demonstrasi untuk menjelaskan konsep baru secara jelas dan terstruktur. Yang kelima ada memberi bimbingan belajar, yaitu bukan sekadar memberitahu, tetapi membantu siswa cara memahami materi, misalnya dengan memberikan contoh, analogi, atau diagram agar mereka tidak bingung. Yang keenam, meminta siswa melakukan praktik, yaitu siswa diminta mempraktikkan apa yang baru dipelajari. Di sini mereka mencoba sendiri, misalnya mengerjakan soal atau melakukan simulasi. Yang ketujuh, memberikan umpan balik, yaitu guru memberikan konfirmasi apakah jawaban atau tindakan siswa sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Ini adalah tahap evaluasi formatif yang cepat. Yang kedelapan, menilai hasil belajar, yaitu memberikan tes atau kuis untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran yang disampaikan di poin nomor 2 tadi benar-benar sudah tercapai secara individu. Dan yang terakhir ada meningkatkan retensi dan transfer belajar, yaitu membantu siswa agar ilmu tersebut menempel di memori jangka panjang dan bisa diterapkan di situasi nyata atau mata pelajaran lain melalui latihan tambahan atau proyek. Selanjutnya ada implikasi teori Gagne. Yang pertama ada pembelajaran harus disusun bertahap dari mudah ke sulit, yaitu materi diberikan secara bertahap agar siswa lebih mudah memahami konsep. Yang kedua, guru perlu memberi stimulus yang menarik agar perhatian siswa fokus, yaitu stimulus seperti pertanyaan atau media pembelajaran membantu menarik perhatian siswa. Yang ketiga, ada materi baru sebaiknya dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, yaitu menghubungkan materi baru dengan pengetahuan lama, memudahkan pemahaman. Yang keempat, ada latihan dan umpan balik sangat penting agar pemahaman lebih kuat, yaitu latihan memperkuat pemahaman dan umpan balik membantu memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir ada evaluasi diperlukan untuk melihat keberhasilan belajar, yaitu evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori belajar Gagne dan kelemahan teori belajar Gagne. Yang pertama ada kelebihan dari teori belajar Gagne. Ditinjau dari hasil kajian dalam beberapa jurnal pendidikan, teori belajar dari Robert Gagne ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya
Yang pertama, membantu guru memahami proses belajar siswa. Yang dimana teori Gagne ini menjelaskan tahapan dan kondisi belajar yang terjadi dalam peserta didik ataupun siswa. Nah, dengan memahami adanya tahapan tersebut, guru jadi dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif. Lalu yang selanjutnya, membuat pembelajaran lebih terstruktur dan sistematis. Nah, dalam teori Gagne ini juga mengembangkan konsep yang dinamakan dengan 9 Events of Instruction atau 9 peristiwa pembelajaran yang memberikan langkah-langkah jelas dalam proses pembelajarannya, mulai dari menarik perhatian siswa sampai mengevaluasi hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam penerapan teori Gagne ini, dalam pembelajarannya dapat meningkatkan motivasi siswa karena pembelajarannya itu dirancang secara aktif dan banyak melibatkan berbagai sumber belajar. Yang keempat, memberikan kesempatan belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi maksudnya teori ini tuh memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga proses belajar siswa nantinya akan lebih efisien. Lalu yang terakhir, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang telah tadi saya sebutkan, bahwasannya teori Gagne di sini menekankan penggunaan berbagai sumber informasi dalam pembelajaran sehingga proses belajar tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga pada media interaktif dan lingkungan belajar lainnya, sehingga siswa tidak akan mudah bosan selama pembelajaran berlangsung. Nah, selain terdapat kelebihan yang 5 tadi, ternyata dari teori Gagne juga terdapat kelemahannya. Di antaranya yang pertama, pembelajaran cenderung terlalu terstruktur. Nah, maksud terstruktur di sini itu model ataupun teori Gagne-nya menekankan langkah-langkah yang sistematis seperti yang tadi 9 Events of Instruction. Namun dalam praktiknya, pembelajaran yang terlalu terstruktur itu dapat membatasi fleksibilitas guru dalam menyesuaikan metode dengan kondisi kelas dan karakter siswanya, sehingga partisipasi dan pemahaman siswa dalam belajar pun dapat menurun seiring berjalannya waktu. Lalu yang kedua, kurang memperhatikan faktor sosial dalam belajar, yang dimana teori ini tuh lebih fokus pada proses kognitif individu dan tahapan belajar di dalam diri siswa, sehingga interaksi seperti sosial, budaya, dan lingkungan belajarnya tidak terlalu banyak dibahas secara mendalam. Lalu yang ketiga, membutuhkan perencanaan pembelajaran yang kompleks. Penerapan teori Gagne ini juga jadi menuntut guru untuk merancang pembelajaran secara sistematis, yang akibatnya hal ini dapat menjadi sulit diterapkan oleh guru jika waktu perencanaannya terbatas atau sumber belajarnya yang tidak memadai. Lalu yang keempat, kurangnya fleksibel untuk semua situasi pembelajaran. Model Gagne ini juga tidak selalu cocok untuk semua jenis pembelajaran, terutama pembelajaran yang sifatnya eksploratif ataupun kreatif, karena langkah-langkahnya sudah ditentukan secara jelas, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi karena dari awalnya sudah tersusun. Lalu yang terakhir, fokus pada aspek kognitif dibandingkan aspek lain. Nah, maksudnya teori Gagne ini juga lebih menekankan pada keterampilan intelektual dan proses berpikir, sehingga aspek seperti emosional, sosial, ataupun pengalaman belajar yang lebih luas terkadang juga kurang diperhatikan.